Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Intan Permata Dewi. Kebetulan kami dari Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Terus panggilan kami biasanya dipanggil dengan nama Intan. Untuk seperti apa yang disampaikan tadi ya, Mbak Mira, bahwa saya dengan MK atau mesin kecerdasan intuiting introvert, di mana gambaran besar istilahnya dari mesin kecerdasan intuiting itu sudah ada di dalam judul, yaitu kepalanya di masa depan, badannya masih di sini. Sebelumnya kami mohon maaf terlebih dahulu karena ada keterlambatan waktu tadi beberapa menit terkait dengan koneksi laptop nih, sehingga ada keterlambatan waktu dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat yang ada pada malam hari ini. Sudah siap mendengarkan untuk ininya, nggih, Bapak Ibu semua. Saya lihat dari participation atau dari audiennya banyak juga nggih, dari teman-teman ataupun dari promotor Stephen Brand sendiri yang juga ikut gabung dalam acara malam hari ini. Terus untuk yang ada yang dari Jayapura juga ya, Mbak Mira ya. Dari luar Jawa, dari Jawa juga banyak. Langsung saja ke materi ya, Bapak Ibu semua, bahwa pada malam hari ini acaranya tentang parital, tentang kepalanya di masa depan, badannya masih di sini. Nanti kita materinya hanya sedikit, dilanjut dengan tanya jawab atau sharing saja terkait dengan MK Intuiting. Oke, kembali lagi Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas ketidaknyamanan pada malam hari ini ya. Kita kembali lagi ke materi bahwa mengingat adanya konsep Stephen Brand, bahwa Stephen Brand itu adalah eh, kita mengetahui apa sih sejatinya diri kita, bawaan dari lahirnya, alamiah kita itu bagaimana. Terus fenotip adalah kondisi saat ini, di mana kondisi saat ini itu terdiri dari 20% genetik. Genetik artinya ini adalah yang terbawa dari gen atau alamiah bawaan, plus 80% adalah terbentuk dari lingkungan. Lingkungan itu bisa dari pola asuh orang tua, bisa dari pola lingkungan atau sahabat, teman, saudara yang ada di sekitar lingkungan kita. Next, Mbak Mira. Lanjut. Ya, yang slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang kita mengingat terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, bahwa sebelum adanya eh, tanya jawab terkait dengan Steven, kita mengingat kembali yang mungkin sudah menjadi promotor atau sudah pernah tag, pasti ingat nih yang terkait dengan Steven Brain. Bahwa Steven Brain itu atau Steven itu terdiri dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Sensing itu mengingat lebih kepada memori atau masa lampau, sedangkan thinking dia lebih mengandalkan ke analitis. Kalau intuiting dia lebih kepada kreatif dan inovatif. Jadi orang-orang intuiting ini mungkin dia lebih ke pencetus ide, gambaran masa depan, yang lebih kepada bagaimana menciptakan ide-ide baru, inovasi, kreasi yang keluar dari diri. Terus yang selanjutnya adalah feeling. Feeling ini berkaitan dengan emosi, hubungan antar sesama manusia, terus bagaimana dia beradaptasi terhadap lingkungan, seperti itu. Kalau yang posisi otak tengah yaitu insting, ini adalah berkaitan dengan naluri atau serba bisa. Nah, ini yang insting kita mengingat bahwa hanya 3% di Indonesia yang memiliki eh, konsep dari Stephen Breen ini yang terkait dengan insting. Yang selanjutnya, Mbak Mira, ya. Baik, untuk yang sensing, yaitu kecerdasan indrawi, bagaimana
Di sini orang-orang sensing adalah berpikir praktis, konkret, ya. Sedangkan untuk yang thinking yaitu dia lebih kepada kecerdasan berpikir. Bagaimana dia itu bisa menjadi cerdas dalam berpikir, mengandalkan pikiran-pikiran yang logis, lebih analis, dan dia di sini kecenderungan berpikir mempertimbangkan sesuatu dan sistematisnya itu lebih menonjol. Berbeda banget dengan seperti intuiting. Kalau intuiting di sini dia adalah kecerdasan indera keenam. Jadi ketika kita bicara intuiting, seperti judulnya tadi, bagaimana dia itu lebih berpikir di masa depan, lebih berpikir bagaimana sih 10 tahun yang akan datang. Itulah kenapa terkadang orang-orang intuiting itu terkesan dia unik, terkesan dia itu aneh, terkesan bahwa kayak nggak masuk akal gitu. Karena apa? Dia berpikirnya sudah jauh ke depan. Sedangkan terkadang orang menganggap bahwa itu hal-hal yang tidak mungkin, tetapi di intuiting itu selalu akan menjadi mungkin. Dia mempunyai gambaran-gambaran yang besar. Dia adalah orang-orang visioner, mempunyai visi-visi yang besar. Dan di otak orang intuiting itu tidak pernah berhenti. Meskipun dia suka tidur, meskipun dia suka rebahan, namanya orang yang tergolong MK atau mesin kecerdasannya intuiting, dia rebahan pun otaknya akan ramai. Isi kepalanya dia akan ramai. Kenapa? Karena di sini kerja otaknya untuk imajinasinya sangat tinggi. Maka dari itu orang-orang intuiting harus dibantu juga dengan orang sensing. Karena kenapa? Orang sensing itu orangnya rajin, praktisi. Dia lebih kepada eksekutor, sedangkan orang intuiting itu lebih kepada konseptornya. Pencetus idenya itu adalah dari intuiting, sedangkan kalau sensing adalah orang yang eksekutor, bagian yang melaksanakan. Nah, kita bicara dari intuiting, ini memang dia berpikirnya jangka panjang, optimisnya juga tinggi, percaya dirinya tinggi, dan dia terkonsep. Sehingga kadangkala dia adalah seperti ini ya, logonya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Artinya apa? Di mana orang-orang dengan mesin kecerdasan intuiting itu dia berpikir ketika orang-orang berkata tidak mungkin atau mustahil atau sesuatu yang di sini itu terlalu berat, itu kayak berhayal. Tetapi bagi orang intuiting itu sangat yakin dan mampu gitu. Sehingga terkadang ide yang dimunculkan itu adalah out of the box, berbeda dengan yang lain dan biasanya kualitasnya itu bagus gitu, kualitasnya istimewa, beda dari yang lain. Itulah kenapa kadang orang mengatakan bahwa dia unik, karena jalan pikirnya berbeda dari yang lain. Seperti itu. Sedangkan kalau feeling di sini memang dia lebih kepada kecerdasan perasaan, dia lebih kepada melakukan sesuatu tergantung mood. Tergantung bagaimana, apakah dia suka atau tidak suka dengan seseorang. Karena poin pentingnya dia adalah di orang. Seperti itu. Kalau insting dia adalah kecerdasan indera ketujuh di mana dia spontan. Dia bisa jadi habis nangis, bisa jadi dia langsung ketawa. Tergantung dengan lingkungannya merespon bagaimana. Sehingga dia orang yang eh, bisa mengkondisikan di beberapa situasi. Ketika temannya menceritakan sedih, dia akan ikut sedih. Tetapi ketika temannya menceritakan dia baru senang, dia juga akan ikut bahagia seperti itu. Sesuai dengan respon keadaannya bagaimana. Next, Mbak Mira. Jadi, ini untuk yang mesin kecerdasan intuiting ya, karena memang malam ini kita temanya intuiting, jadi sedikit kami berikan penjelasan terkait dengan intuiting, di mana intuiting adalah dia secara garis besar dia selalu membayangkan. Makanya tadi seperti yang kami sampaikan bahwa otaknya tidak pernah berhenti untuk berimajinasi. Sehingga khayalan-khayalannya tinggi, sehingga ide-idenya juga banyak. Dan orang-orang ini biasanya orang intuiting ketika temennya, sahabatnya, atau orang-orang di sekitarnya ada masalah, dia datanglah ke intuiting.
Karena dia beranggapan bahwa intuiting tuh ketika mempunyai solusi itu di luar pikiran yang lain, di luar pikiran orang-orang yang pada umumnya. Sehingga dia pasti akan memberikan solusi beberapa di luar pemikiran seseorang, seperti itu. Yang pada intinya di sini untuk intuiting dia lebih kepada membayangkan atau berimajinasi. Dia lebih suka membayangkan sesuatu ke depannya bagaimana, berimajinasi hal-hal yang eh, istilahnya ada di kepalanya. Terus mungkin Bapak Ibu kalau mempunyai anak atau dirinya sendiri yang intuiting ketika belajar atau di sekolah atau dimanapun, misalkan kadang kok misalkan punya anak nih sekolah, kok tempat duduknya sering di samping, terus suka ngelamun. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena apa? Orang-orang intuiting itu memang lebih suka membayangkan, suka berimajinasi. Tapi nggak perlu khawatir, wah nanti nggak bisa menyerap ilmu apa yang disampaikan Bu Guru atau Pak Guru. Jangan khawatir, karena orang intuiting itu selain dia suka membayangkan, suka berimajinasi, dia bisa berpikir bercabang. Jadi ketika dia membayangkan atau dia sedang melamun, insya Allah ilmu yang didapatkan di sekolah juga akan terserap. Jangan khawatir, memang metode belajarnya seperti itu, beda dengan orang-orang thinking. Kalau orang thinking, ketika belajar dia harus membaca, harus mendengarkan dengan fokus, tidak boleh ramai, dia harus menyendiri seperti itu. Tapi kalau orang intuiting dia lebih santai. Dia lebih terkesan bahwa kelihatannya nggak memperhatikan, kelihatannya ngelamun, tapi dia akan mendengarkan. Dia bisa menyerap ilmu yang disampaikan. Kalau masalah nilai, memang kadang ada orang tua yang tolok ukurnya kalau nilainya bagus itu nilainya tinggi, anak yang pinter adalah nilainya tinggi. Insya Allah, kalau orang intuiting meskipun dia cara belajarnya sangat santai, dia suka melamun, suka tiduran, disuruh belajar tidak seperti mesin kecerdasan yang lain, tetapi dia akan tetap mendapatkan nilai yang bagus, asal dia memang benar-benar mesin kecerdasannya intuiting dan maksimal cara metodenya. Dia punya gaya tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan mesin kecerdasan yang lain. Kalau sensing dia rajin. Dia istilahnya dalam proses belajarnya dia serius, memperhatikan. Tapi kalau intuiting nggak bisa. Kalau feeling mungkin dia pada saat gurunya menjelaskan dia suka ngobrol atau diskusi sendiri dengan temennya. Nah itulah kenapa fungsinya ada tes Stephen Brain ini adalah salah satunya kita bisa menyesuaikan metode belajar anak sesuai dengan mesin kecerdasannya masing-masing. Itu yang kedua yaitu gambaran masa depan. Nah itu tadi jadi di otaknya atau kepalanya intuiting 10 tahun ke depan tuh sudah ada. Jadi jangan khawatir atau gelisah ketika ada mesin kecerdasan dari orang-orang yang kita sayangi, kok kayaknya nggak mungkin banget, kok udah berpikirnya jauh banget. Nah, itulah ciri khasnya, memang intuiting seperti itu. Gambaran masa depannya itu jauh banget dibanding yang lain. Karena dia mempunyai ide-ide yang suka dengan perubahan dan hal-hal kritis, itu jelas suka dengan berimajinasi yang langsung nyata. Misalkan yang langsung, tetapi kalau intuiting berbeda. Orientasi jangka panjang karena itu tadi ya berkesinambungan dengan gambaran masa depan sehingga dia orientasinya jangka panjang. Ketika orang bicara hari ini dia sudah 10 tahun ke depan. Contoh yang lagi viral sekarang seperti Antam. Nah, orang-orang intuiting itu 10 tahun yang lalu dia rata-rata sudah pada punya itu. Sudah pada berpikir untuk misalkan investasi di situ. Gitu. Kualitas kerjanya juga tinggi untuk mendapatkan barang pun barang-barang yang berkualitas. Polanya beragam, terus banyak jalan, polanya beragam ini karena memang terdapat ide-ide yang baru. Suka cerita fiksi ya karena memang
orangnya suka yang berimajinasi. Ya makanya kalau masih anak-anak mungkin suka yang seperti kartun-kartun seperti itu. Fokus hal besar dan strategis. Biasanya orang-orang MK-nya intuiting dia akan sedikit cuek dengan lingkungan. Tetapi dia akan sangat merespon dan mengapresiasi terhadap adanya perubahan. Chemistry-nya kata, karena orang-orang dengan intuiting biasanya dia suka dengan bahasa-bahasa sindiran, peribahasa, puitis. Seperti itu. Label negatifnya karena intuiting ini ya, dari label ini sudah jelas bahwa intuiting ketika 100% artinya mesin kecerdasan 100% di intuiting, dia bertolak belakang dengan sensing. Dia lebih ke pelupa. Jadi kalau dia berkaitan dengan masa lalu yang tidak begitu mengena di dalam hidupnya, dia akan sering dilupakan. Karena untuk terkait dengan eh, ini, memori otaknya terkait dengan hafalan atau hal-hal yang sudah lampau, itu dia tidak begitu direspon kecuali hal-hal yang memang dia itu mengena di dalam pengalaman hidupnya. Terus tidak teratur, ya jelas karena dia orangnya siksak ya. Terus aneh, tidak realistik karena dia imajinasinya yang ditonjolkan, yang diutamakan adalah di cara membayangkan, bagaimana dia berimajinasi. Usil ini karena dia terkesan memang orangnya unik, aneh, sehingga kadang ada usilnya. Banyak alasan, terlalu menghayal ya. Karena orang-orang intuiting itu juga harus didampingi ada alarm di sampingnya. Kenapa? Karena dia juga banyak khayalan, banyak berimajinasi sehingga harus didampingi dengan orang-orang yang dia memang bisa menjadi timnya untuk bisa menjadi membantu mengeksekutor atau menjalankan dari apa yang menjadi idenya sehingga biar sama-sama jalan. Terus yang selanjutnya tidak bisa diperintah karena orang-orang intuiting ini lebih cocok jadi pebisnis owner. Dia orang-orang tipikal dengan suka orangnya banyak ide, suka perubahan, dan jenuh kalau cepat bosan sehingga dia jenuh ketika ada rutinitas. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rutinitas, misalkan pagi harus ngapain sampai dengan sore hari, harus terjadwal seperti itu. Dia bukan orang tipe sensing yang rajin, yang harus tepat waktu, jam 6 harus sudah makan, harus sudah siap sekolah. Orang-orang intuitif nggak bisa seperti itu kan. Ya, tidak bisa diperintah, bosenan dan suka berubah. Itu mungkin lanjut Mbak Mira. Tips komunikasi dengan orang-orang intuiting. Tips komunikasi yaitu bicarakan gambaran besar dan implikasi. Jadi hal-hal perintilan-perintilan tidak perlu disampaikan karena orang-orang intuiting dia yang tertangkap di dalam mesin kecerdasan atau otaknya adalah hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil, hal-hal yang ribet itu tidak masuk di dalam orang intuiting. Dia akan ini kok ribet banget sih, ini kok terlalu begini sih, sehingga dia tidak akan masuk di dalam otaknya. Ketika bapak ibu misalkan meminta anaknya, Dek, tolong gelasnya ini ditaruh di meja, piringnya ditaruh di tempat cuci habis makan gini-gini. Tidak perlu sedetail itu. Ya, kalau orang intuiting cukup ketika makan, selesai makan cuci tangan, semua kembali bersih ya, Nak. Dia akan paham. Jadi bicarakan gambaran besar dan implikasinya. Apa sih yang kita goalsnya kehendaki bagaimana sebagai orang tua atau sebagai teman misalkan. Jadi berikan atau bicarakan atau komunikasikan tujuan besarnya seperti apa yang dikehendaki. Tidak perlu dijelaskan step by step-nya. Beri pilihan atau alternatif. Di sini kemungkinan-kemungkinan. Karena orang intuiting itu dia juga memperhatikan hal-hal yang dipilih sesuai dengan kualitasnya.
Orang-orang intuiting ini adalah dia standarnya tinggi, sehingga terkadang dia kelemahannya kurang merasa puas. Ya, jadi dia itu merasa karena standarnya saking tingginya, untuk mencapai rasa puas di dalam dirinya tuh dia kurang. Yang ketika contoh nilai, misalkan nilai nilai sekolah di dalam satu kelas itu nilai 9 sudah bagus nih. Tapi kalau bagi orang intuiting, dia masih kecewa, kenapa sih nilaiku 9? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 100 aja? Nah, itulah terkadang memang menjadi kelemahan dari orang intuiting. Tapi positifnya, optimisnya besar. Percaya dirinya tinggi. Sehingga itu bisa menjadi pemacu dia untuk lebih semangat. Makanya ketika sudah dewasa, ketika sudah menjadi orang tua pun tipe-tipe intuiting ini dia etos kerjanya tinggi. Dia gila kerja, kualitasnya bagus. Dia terkenal juga dengan kualitas kerjanya. Orang-orang intuiting dia akan terkenal karena kualitas kerjanya. Gunakan bahasa sindiran. Nah, ini karena dia orangnya tadi ya, seperti slide yang sebelumnya kami sampaikan bahwa dari orang-orang MK intuiting dia itu paham terkait dengan bahasa sindiran. Tidak perlu langsung to the point. Beda dengan orang sensing. Kalau orang sensing ketika menyuruh atau memberikan penjelasan harus satu persatu, step by step, dan langsung to the point. Kalau orang intuiting, dia cukup menggunakan bahasa sindiran. Waktu adalah emas, sehingga gunakan waktu ini sebaik-baik mungkin. Seperti itu. Gugah imajinasi mereka, ya karena dia memang eh, suka, suka apapun selalu dibayangkan. Jadi otaknya nggak pernah berhenti, kepalanya itu selalu membayangkan bagaimana ke depan, bagaimana apa yang akan terjadi berapa tahun ke depan. Kalau ketika kita punya orang-orang yang kita sayangi intuiting, biarkan dia berekspresi dengan imajinasinya. Kalau itu positif, silahkan didukung. Tidak perlu sesuai dengan MK atau mengikuti MK orang tua. Contoh misalkan anaknya thinking atau anaknya orang tua misalkan sensing, anaknya intuiting. Orang sensing biasanya rajin, tepat waktu. Orangnya praktis dan eksekutor. Jadi memang rajin banget dan ketika belajar ya fokus gitu. Dan geraknya juga banyak. Tetapi kalau orang intuiting dia lebih suka rebahan. Dia lebih suka membayangkan. Nah, terkadang ada gap atau ketidaksesuaian harapan antara orang tua dengan anak. Akhirnya apa? Yang orang tuanya sensing menganggap bahwa anaknya kok kayak gini sih anakku. Anakku ada masalah apa? Kenapa ya anakku kok seperti ini? Akhirnya muncul kecurigaan, muncul jengkel, muncul kekhawatiran, ya. Dan kayak kecewa, kenapa sih anak saya nggak nurut? Padahal sebenarnya yang penting kita tahu dengan mesin kecerdasannya anak kita berbeda. Ketika orang tua sensing, jangan disamakan anaknya harus sesuai dengan orang tua, seperti itu. Jangan bebani mereka dengan detail. Nah, ini orang tua seperti yang kami contohkan ya. Orang tua sensing biasanya dia suka detail. Bangun tidur, kamar harus kamar rapi, harus dibersihkan dulu kamar tidurnya. Habis itu misalkan mandi, sholat dan sebagainya itu selalu diatur sampai dia nanti habis sekolah itu les, setelah itu dia misalkan harus ngaji, harus apa-apa. Itu semuanya diatur dengan detail. Tetapi kalau itu adalah punya anak kok orang intuiting, stres anaknya. Karena apa? Anak-anak intuiting tidak bisa dibesarkan dengan cara yang seperti itu. Akan menjadi beban. Akhirnya tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Next, Mbak Mira. Nah, eksplorasi yang menghasilkan ini adalah kata. Yaitu tadi karena intuiting itu memang dia chemistry-nya adalah kata. Dia suka dengan perubahan, dia suka dengan apresiasi. Orang tua tinggal mendukung.
berikan kebebasan. Nah, ini orang intuiting itu berikan kebebasan, dia biarkan berimajinasi, membayangkan. Orang tua tugasnya mendukung. Selama itu di jalan positif, tidak perlu khawatir. Orang intuiting punya kualitas yang tinggi. Orangnya cerdas. Bawaannya aja yang kelihatannya dia tuh males. Sering tiduran, rebahan, tapi tenang saja, kepalanya penuh banget. Dia sudah berpikir 10 tahun ke depan. Dia sudah berpikir mungkin 12 ke depan. Yang sekarang SMP mungkin anaknya sudah berpikir nanti aku pengen kuliah apa. Sedangkan kadang orang tua belum berpikiran sampai di situ. Orang tua berpikirnya bahwa ini kamu sekolah yang rajin. Kamu sekolah yang belajar terus, les terus seperti itu. Sedangkan orang intuiting dia sukanya bebas, tidak perlu yang monoton, tidak perlu yang teratur. Seperti itu ya. Ya, sudah ya. Hasratnya. Jadi hasratnya tinggi sehingga imajinasinya dia tinggi. Apa yang harus dilakukan orang-orang di sekitarnya, misalkan orang tua atau misalkan di sini adalah dari keluarga, hadirkan sesuatu yang baru, yang berbeda dan menantang atau menggugah rasa penasaran. Karena apa? Orang-orang intuiting itu paling suka dengan kecerdasan, paling suka dengan orangnya pembelajar ya. Jadi orangnya itu pembelajar dan dia suka hal-hal yang baru. Ketika jenengan menyampaikan hal-hal yang monoton, hal-hal yang itu-itu saja, dia tidak akan respect. Karena bagi dia itu hal yang biasa. Dia kepinginnya harus ada hal yang baru. Sehingga dia rasa penasarannya tinggi. Ada jeda waktu atau kegiatan yang membangkitkan hasratnya dalam mempelajari sesuatu. Ada loadingnya terlebih dahulu. Makanya jangan salahkan Bapak Ibu di sini, misalkan punya anak nih, bangun subuh, sholat subuh setelah itu kok males-malesan tidur lagi. Hobinya orang intuiting tuh tidur. Kalau intuiting introvert tidur, kalau orang intuiting extrovert dia lebih suka mungkin nonton bioskop seperti itu. Jadi ketika ada anaknya bapak ibu yang dia MK-nya intuiting, kok disuruh sholat sudah sholat tidur lagi nggak segera mandi berangkat sekolah seperti itu. Itu memang karena dia responnya juga untuk membangkitkan hasratnya dalam melaksanakan aktivitas mempelajari sesuatu. Itu harus ada proses terlebih dahulu. Itu. Sehingga meskipun dengan kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ya, karena orang-orang intuiting ini juga termasuk dia adalah konseptor, dia dengan kualitasnya yang bagus, ide-idenya yang tidak ada di mesin kecerdasan lain, itulah yang harus digali oleh orang tua atau oleh keluarga, misalkan ini sesama orang tua seperti itu. Harapan atau keinginan setelah mempelajari atau melakukan suatu hal, dia itu harus mempunyai goals dan orang-orang intuiting itu karena dia standarnya tinggi sehingga harapannya juga tidak mau yang setengah-setengah. Sehingga ketika panjenengan menjelaskan itu jangan pakai yang bahasa atau yang istilahnya pengetahuan kita setengah-setengah tuh nggak akan masuk karena rasa penasaran dia tinggi. Ketika lawan bicaranya ketahuan nih pengetahuannya dia misalkan hanya standar, nggak akan masuk ma- di dalam kepalanya dia. Oh, kok cuman gini aja seperti itu. Temukan manfaat kegunaan orang-orang intuiting dia itu punya tujuan. Ini nanti visi punya karena dia orang-orang visioner, konseptor, sehingga ketika mempelajari sesuatu menemukan manfaat tujuannya bagaimana akan dipelajari dengan tuntas. Cari alasan kuat mengapa harus belajar hal itu sehingga ketika berkomunikasi dengan orang-orang intuiting, dia akan mencecar pertanyaan
pengetahuan yang lebih dalam, sehingga ketika lawan bicaranya itu tidak bisa menjelaskan dengan baik, dia tidak akan merespon dengan baik juga. Dia akan stagnan. Makanya orang-orang intuiting biasa itu ya. Gali impian jangka panjang untuk membangkitkan hasratnya. Ya karena orang-orang intuiting itu dia suka berimajinasi, penghayal, ya. Jadi memang harus digali. Kira-kira arahnya mau kemana? Terus tujuan konsep untuk di akhirnya mau seperti apa? Dibantu. Temukan apa relevansi antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Orang-orang intuiting ini adalah pembelajar, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu dibuat pelajaran untuk dirinya sendiri. Ya, orang-orang intuiting di sini dia adalah mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi misal dia tidak ingin sama dengan yang lain. Artinya apa? Orang yang biasanya dia tergolong tidak mengikuti tren. Misalkan tahun ini viralnya orang-orang suka warna hijau misalkan. Justru orang-orang intuiting dia tidak mau ikut-ikutan. Misalkan corak, misalkan nih sama-sama perempuan, coraknya pada saat ini suka baju atau suka jilbab yang coraknya bunga-bunga. Orang-orang intuiting justru menghindari. Kenapa? Karena dia tidak ingin beda, tidak ingin sama atau ingin beda dengan yang lain. Justru dia akan menghindari. Dia mungkin pakai yang polos seperti itu. Sehingga terkesannya dia tidak mengikuti model, tidak mengikuti tren. Nah, itulah ciri khasnya orang intuiting. Tapi sekali beli barang, dia biasanya ingin yang berkualitas. Seperti itu. Beda dengan misalkan thinking. Kalau thinking mau beli barang, dia cari yang tujuannya untuk apa sih ini, barang ini? Kira-kira bermanfaat nggak? Lebih memperhatikan itu. Tujuannya untuk apa? Tapi kalau sensing biasanya di sini kalau sensing beli barang lebih kepingin yang berkualitas tapi murah. Maksudnya dapat yang diskon, yang logis lah seperti itu. Tapi kalau intuiting, asalkan mahal, asalkan itu berkualitas dan dia puas, dia akan beli. Nah, itulah ini ya dari perbedaan mesin kecerdasan. Tips komunikasi untuk intuiting, membayangkan. Jadi orang intuiting di sini lebih mudah memahami informasi dengan membayangkan. Ya, sehingga ketika kita komunikasi misalkan dengan anak kita, coba dek bayangkan ketika nanti sudah besar, kepingin jadi wirausaha yang sukses atau pengusaha yang sukses seperti itu. Nanti dia akan berimajinasi sesuai dengan apa yang dia sukai. Gambaran besar, berikan perhatian lebih pada konsep atau gambaran besar, bicarakan hal-hal besar dan strategis agar mereka tertarik pada pembicaraan. Sehingga gambaran-gambaran besar saja. Seperti itu. Next. Masa depan, berikan perhatian lebih pada masa depan, bukan masa kini. Apalagi masa lalu. Intuiting diajak bicara masa lalu, dia sudah lupa. Ya, tapi kalau diajak bicara bagaimana ke depan, keinginan kita bagaimana ke depan, mau kuliah di mana, misalkan mau sekolah di mana, atau mau kerja nanti di mana, seperti itu, dia akan lebih tertarik, dia akan lebih membayangkan, lebih hasratnya dia akan lebih tinggi dibanding ditanya waktu kecil atau masa lalunya, waktu sekolah gimana, itu hanya sebagian kecil dia. Tapi ketika bicara tentang masa depan, ayo kita eh, coba sharing dengan anak, misalkan mau kuliah di mana, ambil jurusan apa, atau mau usaha apa, seperti itu. Dia pasti akan lebih tertarik. Hasratnya juga akan muncul. Berikan sesuatu, ini hasrat yang selanjutnya, berikan sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang tidak terlihat atau tersembunyi agar rasa ingin tahunya muncul. Dia memang kan tadi ya seperti apa yang kami sampaikan juga bahwa menyukai perubahan. Sehingga ketika itu sesuatu yang berbeda dari yang lain, dia pasti tertarik. Gunakan bahasa sindiran yang bukan bermakna langsung tapi bermakna sebaliknya. Seperti itu.
dia akan paham juga. Jadi tidak langsung to the point, meskipun dengan sindiran, dia akan tetap paham. Misalkan, masa anak mama jam segini udah bangun seperti itu, atau baru bangun seperti itu, nggih, maaf. Itu nanti dia pasti akan merubah dirinya untuk, oh, ketika mama saya bicara seperti ini, berarti saya harus bangun lebih pagi nih. Seperti itu. Hmm. Cukup sepertinya. Selanjutnya, karena ini sesi, setelah ini sesi tanya jawab ya Mbak Mira ya. Silakan nanti dibuka. Kelihatannya saya lihat sudah ada beberapa yang bertanya. Silakan Mbak Mira untuk bisa membuka pertanyaan, atau saya langsung. Mira bantu bacakan dulu ya, Bu Intan. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bu Intan untuk materinya tentang intuiting malam hari ini. Nah, sudah membuka mata ya untuk Bapak Ibu yang bertanya-tanya, mungkin kenapa ya intuiting itu kebanyakan menghayal, kenapa ya intuiting itu berpikirnya terlalu jauh. Nah, mungkin sudah terjawab ya Bapak Ibu pertanyaannya dari materi yang Bu Intan sampaikan pada malam hari ini. Nah, seru ya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu udah tes Tiffin. Jadi udah tahu nih hasil tes Tiffinnya apa, hasil tes Tiffin pasangan apa, hasil tes Tiffin anaknya apa. Nah, jadi sangat memudahkan sekali ya untuk komunikasi, untuk tahu cara kerja otaknya, untuk tahu bagaimana cara mengendalikannya. Sangat gampang sekali Bapak Ibu. Nah, jadi untuk Bapak Ibu ya mungkin yang belum tes Tiffin ya, ataupun mungkin ada pasangannya yang belum tes Tiffin, rekan kerjanya yang belum tes Tiffin, ataupun anaknya masih ada yang belum tes Tiffin, karyawannya yang belum tes Tiffin. Nah, silakan langsung di tes Tiffinkan aja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jika ada rezeki lebih, ya akan ada waktu dan juga kesempatan, tentunya akan sangat memudahkan sekali untuk Bapak Ibu ya dalam memahami mereka dan juga mereka memahami Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau tes Tiffin itu kita insya Allah tersedia ya Bapak Ibu promotor dari Tiffin Brain dari seluruh daerah di Indonesia dan juga ada sampai di Malaysia juga ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa cek promotor yang tersedia di daerah terdekat dari lokasi Bapak Ibu melalui link yang sudah Mira kirim ya dari room chat. Oke, nah itu saja ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu ya di sini sudah beberapa pertanyaan sudah Mira lihat ya ada di kolom chat. Nah, tentunya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab seperti yang Mira sampaikan tadi ya, pastinya akan lebih Mira prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing ataupun diskusi bisa open mic dan juga open cam. Jadi kita bisa berinteraksi secara langsung. Nah, pastinya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya itu akan dimaksimalkan 2 pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena biar bisa memberikan kesempatan untuk para peserta lain bertanya jawab. Nah, jadi semua pertanyaan Bapak Ibu mudah-mudahan dapat terjawab di sesi Zoominar Serenity Talk dengan tema intuiting pada malam hari ini. Oke, kalau begitu Mira langsung aja bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini pertanyaan pertama udah masuk dari Ibu Vidya. Nah, pertanyaannya, Kak, intuiting katanya banyak ide, tapi pelupa juga minim eksekusinya. Jadi sering ngerasa diri tidak berintegritas nih, Kak. Bermuka dua kok beda-beda pembawaan dirinya. Jadi ya kadang nggak ngerti juga sama diri sendiri, Kak. Akhirnya jadi down atau hilang percaya diri atau malu dan menarik diri. Jadi harus bagaimana sama diri ini, Kak? Oke. Terima kasih Bu Vidya pertanyaannya. Kita akan dengar tanggapan dari Bu Intan. Silahkan Bu Intan tanggapannya. Ya, terima kasih Bu Vidya atas pertanyaannya. Jadi Bu Vidya ini intuiting extrovert ya. Banyak ide tapi pelupa juga minim eksekusinya. Nah, ini kalau akhirnya kan di sini terkesan menurut Bu Vidya ya, bahwa merasa bahwa ini bermuka dua, kok beda-beda pembawaannya seperti itu.
Jadi kami jelaskan sebenarnya kalau intuiting, iya, dan kualitas saya boleh open mic karena ini sesi tanya jawab. Kadang kami butuh ini ya, feedback maksudnya. Bu Vidya, Halo Kak, J, malam Bu. malam Bu. Iya, Bu Vidya, mohon maaf, kerja sekarang? Belum, baru ini Iya. Usia berapa Bu? saya 24. Oh, ini. Ya, Oke, terdengar Bu Intan suaranya? ya, Saya 26. Ini kenapa Bu? ya. Yes. Iya. Usia berapa Bu Vidya? 26 Ibu. Oh, 26. Ya, ya. Ya, baik Ibu. Jadi, ini karena Ibu kan intuiting extrovert nih. Karena Ibu itu intuiting extrovert, sehingga beda dengan intuiting introvert. Ada meskipun sama-sama intuiting terdapat perbedaan karena ada extrovert. Extrovert itu kan dia juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya lebih besar. Kalau intuiting introvert, dia itu susah untuk bisa dipengaruhi karena dia itu bisa dipengaruhi adalah dari diri sendiri dari dalam. Sedangkan kalau extrovert ini karena kadang kalau orang-orang yang dia intuiting extrovert, yaitu bisa dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Sehingga seperti Bu Vidya juga bisa dilihat dari lingkungan yang ada. Seperti itu. Terus untuk pelupanya, karena memang sesuai dengan konsep Steven 20%, untuk orang intuiting adalah 20%-nya ya, sensing. Sehingga kelemahannya adalah di pelupa. Sehingga dia ketika banyak ide, minim eksekusi, ibu harus punya visi yang besar, cita-cita yang besar sehingga akan semangat lagi. Kalau perlu, Bu, karena Ibu Vidya ini kan orang yang banyak ide dan orang-orang intuiting itu kan banyak imajinasi. Apa yang menjadi imajinasi oleh Bu Vidya, silahkan digambar. Ketika jenengan gambar, ketika Bu Vidya gambar, atau Bu Vidya tulis, itu akan menjadi meningkatkan hasrat, meningkatkan ini keinginan atau motivasi diri. Sehingga ada yang mengkontrol. Artinya, boleh itu ditempel di tembok kamar tidur atau ditempel di kaca yang sekiranya seringkali Bu Vidya lihat. Ketika Bu Vidya punya goal atau punya finally tujuan yang besar, misalkan 10 tahun ke depan pengen punya rumah, pengen punya usaha, seperti apa, misalkan pegawai yang di posisi apa atau istilahnya apapun yang menjadi tujuan 10 tahun ke depan Bu Vidya, bisa Bu Vidya gambarkan. Bisa Bu Vidya gambar, dilukis boleh, ditulis boleh, sesuka Bu Vidya. Silakan berimajinasi, silakan berekspresi, bebas seakan-akan tidak ada tekanan dan jangan melihat siapapun yang bisa membuat down Bu Vidya. Terkadang karena ini intuiting extrovert, oh melihat ada teman yang tidak mendukung atau keluarga yang kurang mendukung seperti itu, sehingga bisa mempengaruhi. Tetapi ketika Bu Vidya punya gambaran itu, terus Bu Vidya tempel di suatu tempat, itulah nanti yang akan menggugah hasrat, yang akan meningkatkan hasrat, yang jadi Bu Vidya langkahnya berimajinasi terlebih dahulu, membayangkan terlebih dahulu 10 tahun ke depan apa harapannya, apa goalsnya, sehingga setelah berimajinasi, setelah membayangkan, silahkan itu ditulis, digambar, ditempel, dan itulah yang kedua adalah hasratnya ditingkatkan. Ketika hasratnya sudah tinggi, imajinasinya sudah nih, nanti dituangkan di gambar. Hasratnya akan tinggi karena setiap hari
pagi, sore, malam misalkan harus melihat gambar itu. Akhirnya apa? Hasrat. Insya Allah nanti akan berefek ini. Ya, jadi ketika hasratnya ada, dia akan semangatnya juga tinggi. Itu karena intuiting introvert memang sangat juga berpengaruh, Kak. Nah, ini langsung jawab nih, langsung down kalau dengar orang lain. Iya, beda dengan intuiting introvert. Seperti saya, Mbak Mira, mungkin ya karena sama-sama intuiting introvert. Orang-orang tipe intuiting introvert dia lebih cuek bebek. Orang lingkungannya bilang A, ketika dia berpikiran Z, dia akan tetap Z. Itu. Meskipun dia membuka lebar terkait dengan masukan. Dia karena suka perubahan nih. Orang-orang intuiting kan suka perubahan. Hanya saja ada perbedaan. Kalau orang intuiting introvert, dia suka perubahan, dia suka masukan, silahkan beri masukan. Tapi dia pada intinya, goalsnya, ada di dalam keputusan di dia sendiri. Itu intuiting introvert. Jadi dia sangat sulit dipengaruhi oleh orang luar. Sedangkan kalau intuiting extrovert, dia meskipun sama-sama suka perubahan, dia tetap dipengaruhi juga oleh orang di sekitarnya. Sehingga solusinya yaitu tadi, harus memberikan eh, optimisnya ditinggikan, ada goal sendiri, kasih gambaran ditempel. Nah, itu saya kira dengan adanya itu gambaran besar dari Ibu Vidya, saya kira akan menjadi lebih hasratnya lebih tinggi, semangatnya tinggi sehingga bisa meminimalis terkait itu tadi downnya sehingga bisa lebih percaya diri. Karena orang-orang intuitif nih percaya dirinya tinggi, optimisnya tinggi. Ketika jenengan hasratnya tinggi, Bu Vidya, dan ingin merealisasikan apa yang menjadi visi panjenengan 10 tahun ke depan, itu akan segera terrealisasi. Nah, itu karena intuiting extrovert memang seperti itu. Jelas, Bu Vidya, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik. Terima kasih Bu Intan tanggapannya. Ya, Eh, sama-sama. sudah jelas ya Bu Kak Vidya ya. Dari tanggapan Bu Intan, semangat terus ya Kak Vidya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanggapi lagi boleh ya. Semangat Hmm. terus ya Kak Vidya, nggak perlu iri, nggak perlu membandingkan ya. Jelas Ibu, tapi kalau misalnya imajinasinya terpatahkan hingga Oh menjadi iya, ya. harus bagaimana Kak? Oke, silahkan Bu Intan mau Jelas Ibu menanggapi kalau lagi. misalnya ya baik. Ya Bu Vidya jelas Ibu, tapi kalau misalnya imajinasinya terpatahkan hingga menjadi luka batin, harus bagaimana Kak? Ya, karena orang-orang intuiting ini kan sebenarnya dia pelupa. Tetapi tadi yang seperti kami jelaskan di materi ya, karena dia itu sebenarnya pelupa, tetapi ketika ada yang tertoreh dalam kehidupannya, dia akan ingat sampai kapanpun. Nah, ini apalagi mungkin terpatahkan, imajinasinya terpatahkan karena banyak khayalan juga kan. Ekspektasinya tinggi, Mbak. Orang-orang intuiting ya, Bu Vidya. Orang-orang intuiting seperti saya, Mbak Mira, Bu Vidya, ini kan kebetulan orang-orang intuiting semua. Standarnya tinggi. Nah, tak, misalnya imajinasinya terpatahkan bagaimana? Tetap berimajinasi nggak apa-apa. Apalagi perlu kita ingat, orang-orang intuiting negatifnya didulukan. Ya kan? Dia konseptor, dia berpikir jangka panjang, tapi negatifnya juga didulukan. Biasanya negative thinking ada sebagian persen dari program visinya. Sehingga ketika Bu Vidya misalkan terpatahkan, nggak apa-apa, tetap semangat untuk terus berimajinasi, terus membayangkan, terus untuk mempunyai hasrat yang tinggi, disertai dengan optimis yang tinggi. Tetap semangat, ya Bu Vidya. Iri dengan intuiting introvert dan sensing. Setiap mesin kecerdasan punya kelebihan masing-masing. Ya, mungkin intuiting introvert, extrovert dia lebih kepada
cueknya nggak begitu banget atau dia lebih peduli dibanding introvert seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan tanggapannya. Nah, semangat ya untuk Kak Vidya, semangat Iya, terus karena nggak perlu membandingkan juga. Ya, jadi memang setiap mesin kecerdasan, setiap personality genetik itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau kita hanya berfokus pada kekurangan dari diri kita, mau sampai kapan kita maju dengan kelebihan dan 1000 potensi yang kita punya dalam diri kita. Nah, jadi kalau misalnya bilang, apa ya, kalau misalnya kita iri, misalnya Ibu sebagai misalnya Mira nih sebagai intuiting introvert ya kan, iri mungkin sama sesama intuiting tapi dia intuiting extrovert. Nah, mungkin irinya di mana? Kok bisa ya dia mengubah ini menjadi inovasi yang lebih baik lagi? Nah, itu kan sebenarnya itu potensinya dari intuiting extrovert ya. Dari hasil yang kita buat, hasil murni, kemudian dengan orang yang intuiting extrovert itu diinovasikan menjadi yang lebih bagus lagi. Nah, tapi kita saling apa ya, berkesinambungan, saling memberikan manfaat. Ide yang saya berikan adalah ide murni yang memang itu adalah potensinya dari intuiting introvert dan tugasnya intuiting extrovert adalah menginovasikannya kembali menjadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi kita sama-sama saling mendukung ya, begitu juga dengan mesin kecerdasan yang lain ataupun misalnya Ibu intuiting dengan yang sensing. Karena kalau sensing juga punya kekurangan. Kekurangannya apa? Mungkin mereka ini ya, yang pasti tidak berpikir jangka panjang ya kan, cenderung tidak berpikir jangka panjang. Kalau misalnya sensing, kita temui orang sensing tapi dia berpikir jangka panjang. Nah, berarti dia sudah punya banyak pengalaman. Kenapa? Karena sensing itu harus melalui 1000 pengalaman biar dia bisa expert, biar dia bisa mengenal nih pelajaran hidup. Tapi intuiting itu enggak. Intuiting itu udah bisa melihat potensi sesuatu yang akan datang nantinya. Nah, itu adalah kelebihannya intuiting. Jadi kita nggak perlu lagi ya membandingkan diri kita dengan yang lain. Cukup aja fokus dengan kelebihan kita. Apapun yang akan orang lain katakan itu tentunya itu akan lewat aja. Dia kayak angin ya di kuping itu cuman lewat aja jadinya. Begitu Kak Vidya. Oke, semangat terus Kak Vidya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Em, ini pertanyaan dari Ibu Sada dari Semarang. Nah, pertanyaannya, Kak, intuiting introvert berpikir masa depan ya, anak saya intuiting introvert. Tahun ini mau masuk SMA, dari kelas 2 SMP saya tanya mau milih sekolah di mana, jurusan apa, dan cita-citanya apa. Tapi selalu bilang tidak tahu, terserah mama. Bagaimana cara menggali potensinya, Kak? Oh iya, Kak, bagaimana cara membangkitkan anak intuiting introvert agar bisa tepat waktu khususnya dalam hal ibadah? Oke, silakan Bu Intan tanggapannya. ya, terima kasih Ibu Sada atas pertanyaannya. Ini berarti posisinya putrinya atau putranya kelas 2 SMP ya. Ketika ditanya sekolah di mana, jurusan apa, dan cita-citanya apa, selalu bilang tidak mau atau terserah mama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi sebagai orang tua. Satu, berikan kebebasan kepada anak. Mungkin sebelum-sebelumnya, ibu atau mamahnya pernah cerita kepada anak. Maksudnya pernah cerita kepingin besoknya, kepingin besar menjadi apa. Dari si anak. Misalkan ya, mama kepingin kakak jadi ini atau besok sekolah di sini ya sudah diarahkan yang pernah didengar oleh anaknya. Nah, biasanya orang-orang intuiting ketika dia diberikan kebebasan, benar-benar kebebasan dan tidak ada tuntutan apapun dari orang tua, dia akan bisa mengekspresikan keinginannya. Entah itu sekolah di mana, entah itu cita-citanya. Dan biasanya pernah dilontarkan sekali, dua kali seperti itu. Nah, ketika dilontarkan itu, dia pasti, apalagi ini orang intuiting introvert, dia akan melihat respon pertama kali orang tuanya. Ketika dia pernah cerita misalkan, mah, adik kepengen sekolah di SMA 1 Semarang misalkan. Seperti itu. Tapi dari orang tua, responnya misalkan kurang open. Orang-orang tipe intuiting introvert, dia tidak akan mengulangi lagi. Dia ketika sudah mengetahui responnya orang tua, meskipun dia tidak meskipun orang tua pada saat itu tidak melontarkan ya atau no respon seperti itu dia akan membaca
dan merasa bahwa dia kepingin, ya sudahlah, jawaban paling ampuh dan mujarab dan tidak perlu banyak berdebat adalah terserah. Nah, ketika jawaban-jawaban itu muncul dari si anak, apalagi ini intuiting introvert, berarti tugas orang tua adalah berikan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa ada embel-embel apapun. Maksudnya, embel-embel apapun adalah nanti kepingin kakak kuliahnya di sini ya. Meskipun SMA-nya terserah nanti kakak ini kepinginnya SMA di mana, seperti itu. Atau kakak nanti kalau sudah kerja dewasa kerja di sini seperti itu. Biasanya otak ini langsung merespon. Oh, berarti orang tua saya sudah mengarahkan ini. Ya udah, jawab daripada dia berpikir, apalagi orang itu kan dia sudah sebenarnya di otaknya sudah punya cita-cita. Kalau secara ini ya Bu, secara MK, intuiting, si anak ibu itu sudah pernah mengkonsep dirinya. Besok kuliah di mana atau besok SMA di mana, pastinya sudah. Kok ketika ini bilang seperti itu, berarti harus digali atau ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, berikan kebebasan kepada anak, dijelaskan bahwa memang sepenuhnya saya percayakan, saya sebagai orang tua, saya sebagai mama, saya percayakan kepada adik bahwa adik bisa memilih dan memberikan yang terbaik. Udah, kasih penjelasan goalsnya aja. Biarkan dia bebas berpikir, berekspresi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara membangkitkan anak introvert agar bisa tepat waktu, khususnya dalam hal ibadah. Nah, ini kalau yang berkaitan dengan khususnya dalam hal ibadah, ketika komunikasi, disampaikan aja bahwa orang intuiting kan dia suka dengan bayangkan. Mama menceritakan kepada anaknya, bayangkan dek, kalau sudah besar, apa-apa yang menjadi keinginan adik bisa terwujud. Kita bisa terwujud, itu dia juga berkat dari diberikan kemudahan oleh Allah. Kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah, kita juga harus berdoa, harus ibadah dengan khusyuk, ibadah tepat waktu. Seperti itu. Jadi kita berikan goalsnya dulu, tujuannya dia punya harapan terwujud untuk memenuhi bahwa dia terwujud, dia harus lebih mendekat kepada Allah. Seperti itu kalau dalam hal ibadah. Sehingga dia nanti ada hasrat. Kan adik pasti senang kalau semua cita-citanya bisa terwujud. Ayo kita berdoa karena Allah lah yang bisa mengijabah apa yang menjadi keinginan-keinginan adik seperti itu. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi. Oke, baik. Ada yang mau ditanggapi, Bu Sada? Baik, Bu, ini saya Zada, mamahnya. Gini, Mm-mm. ini sekalian dari Kak Vidya ya. Tadi kan sudah dijelaskan mungkin kalau sudah terlanjur mungkin dia terpatahkan ketika dia pengen keinginan mungkin saya salah waktu itu mematahkan keinginannya sehingga menjadi luka batin. Nah, sekarang bagaimana memperbaikinya? Karena kan ini kan sudah mau menjelang masuk SMA nih. Sampai sekarang dia juga belum menentukan. Padahal itu dia sudah tes di salah satu pondok gitu. Dan tentunya di pondok itu kan lebih awal ya. Sedangkan saya nggak tahu nih anak ini benar-benar mau nggak sih sekolah di pondok karena jawabannya selalu terserah mama seperti itu. Saya takutnya dengan model yang di pondok terkekang seperti itu mungkin jadinya tidak baik, tapi dia selalu jawabnya terserah mama gitu. Jadi saya bingung nih bagaimana ketika saya sudah menjawab mengarahkan dia Kak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti ke depannya itu kalau di pondok tuh seperti ini, bertahan aja hanya 3 tahun kok berjuangnya seperti itu. Namun dia responnya itu kan memang sangat sedikit ya, hanya terserah mama, mau nggak kak? Iya, seperti itu. Nah,
bagaimana nih kalau sudah menjadi luka batin yang mungkin saya tidak ketahui, terus, Iya. bagaimana cara mengobatinya dan cara menggali yang sebenarnya dia inginkan, yang pernah dia ucapkan namun saya tidak memahaminya itu bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sada ya. Terima kasih Bu Sada atas tanggapannya. Sebelumnya kami bertanya dulu ya Bu, yang terkait dengan pondok itu awalnya arahan dari Ibu ataukah anaknya pernah mengucap untuk ingin di pondok? Dulunya itu dia melihat saudara-saudara yang ada di pondok, kemudian dia terobsesi juga pengen masuk pondok karena, eee, ada melihat itu tadi. Kemudian saya juga ikut mengarahkan, "Iya bagus juga Kak, seperti ini," seperti itu. Saya juga pernah memberikan arahan kalau, Deh. bisa ada Berarti juga karena nih. perlingkungan ya dulu. Ya, ada juga nih kalau pilihan lain mungkin di SMK Taruna atau kamu nanti bisa sekolah di kejuruan ini. Saya berikan beberapa pilihan juga waktu itu. Oh, iya. Baik, Bu. Karena ini ya, saya sampaikan dulu untuk yang terkait dengan mengingat mesin kecerdasan intuiting introvert ya. Khususnya intuiting ini kan dia memang punya eh, kelebihannya, dia kan berimajinasi dan kebebasan. Ya, hal-hal yang disukai dia kan kebebasan dan kelemahannya adalah di, mohon maaf, seperti hafalan. Dia yang berkaitan dengan sejarah, seperti itu. Ya mungkin tetap bisa, tetap akan mengikuti. Hanya saja misal, ke contoh, orang sensing satu hari diminta menghafalkan 5 surat atau 5 lembar di dalam Al-Quran bisa. Tetapi kalau orang intuiting, penuh perjuangan. Mungkin 1 lembar 1 lembar 1 hari seperti itu. Itulah perbedaan karena intuiting punya kelebihan di yang lain. Nah, seperti yang Ibu jelaskan, itu adalah mungkin ketika dia bilangnya anaknya itu tadi anak panjenengan Bu bilang terserah. Itu kan mungkin ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin dia juga sudah membayangkan. Ya, karena orang intuiting itu kan lebih suka membayangkan. Sudah membayangkan nanti kehidupannya di pondok seperti apa. Terus yang kedua nanti kehidupan, apalagi dia itu orang intuiting, kan dia lebih suka kepada kebebasan. Terus yang kedua nanti untuk pembelajarannya seperti apa. Sehingga dia pasti ketika panjenengan, apalagi ini sudah tes, orang-orang anak-anak intuiting, pasti dia sudah membayangkan materi pelajaran yang nanti ketika didapatkan di pondok, dia adaptasi, itu sudah dipikirkan penuh di kepalanya saat ini. Makanya kenapa jawabannya terserah. Dia sendiri bingung bagaimana mungkin menyampaikan terhadap orang tuanya. Nah, itu atau bagaimana nanti dia berpikir beradaptasi di lingkungannya seperti apa. Sedikit sharing ya, Bu. Ini pengalaman saya pribadi kebetulan. Saya kan juga orang intuiting introvert. Dulu saya pada saat kelas 2 SD, saya sudah menyampaikan kepada ibu saya bahwa besok kalau besar saya pengen jadi guru. Tetapi ibu saya tidak merespon yang menyatakan ya istilahnya datar dulu lah. Wong masih SD kan berpikirnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ketika SMA, orang tua mengarahkan saya di asrama dengan kuliah bidan dan wajib asrama selama 3 tahun. Orang tua saya sama, mungkin sama bahasanya sama seperti panjenengan Bu. Maksudnya cuma 3 tahun di asrama, nanti kan keluar-keluar udah jadi bidan. Seperti itu. Tetapi bagi kami pribadi yang melakukan itu adalah sudah sangat berat. Dan apalagi ketika sudah masuk, ini gambaran saja, nanti belum tentu anak panjenengan seperti saya pribadi, Bu. Nanti bisa digali kembali kepada si anak. Coba berikan kemungkinan-kemungkinan, pilihan-pilihan yang istilahnya panjenengan juga menyampaikan yang pertama permohonan maaf, yang kedua berikan pilihan, yang ketiga
setelah detik ini Ibu tidak istilahnya membebaskan lah, tidak membebani atau tidak mengarahkan ke studi apapun. Silahkan kira-kira yang Kakak bebas memilih, bebas berekspresi dan tanpa beban. Seperti itu. Karena pengalaman kami pribadi, setelah kami masuk di bidan, kemudian asrama wajib 3 tahun, namanya orang di asrama, namanya orang di pondok, banyak aturan pasti, dan materi bidan, materi istilahnya kesehatan, banyak hafalan. Nah, disitulah saya merasakan benar-benar tidak menjadi diri saya sendiri. Dan saya sempat karena inginnya bebas nggih, karena kami pun tahu ketika sudah Stephen, oh ternyata saya intuiting dan memang butuh kebebasan. Saya merasa di penjara benar-benar itu, Bu. Nah, itu adalah pengalaman dari saya. Nah, untuk mungkin ini Bu Sada, solusinya yaitu tadi. Bicara dari hati ke hati kepada anak, diberikan pilihan, permohonan maaf terlebih dahulu, mungkin karena ada luka batin seperti apa yang jenengan sampaikan, dan mulai ini karena dulu mungkin belum mengenal Stephen, dan sekarang sudah tahu bahwa kakak adalah intuiting, sehingga butuh kebebasan, butuh berekspresi, butuh berimajinasi, apa yang menjadi impian kakak. Tolong ceritakan ke mama sehingga mama bisa mendukung apa yang kakak inginkan. Mama bisa membantu apa yang kakak inginkan. Seperti itu. Itu, Bu Sada. Mungkin atau ada lagi? Baik Bu, terima kasih. Nanti akan saya coba. Eh, Hmm. namun memang sejak awal ya SMP itu saya memang selalu menanyakan, Kak nanti SMA-nya gimana, mau kemana? Yuk kalau mau ke sini harus siap-siap nilai karena kebetulan kalau di kota Semarang tuh pakai zona kita juga nggak mungkin harus pakai nilai dan intinya cari sekolah tuh sekarang kan nggak mudah ya. Jadi sudah saya dari depan itu, "Ayo Kak, kalau mau ke sini yuk gini 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 gini." Soalnya nanti, pilihannya kalau kamu memang dari, ketika jawabnya nggak ada jawaban gitu, saya kasih pilihan, "Kalau Kakak, sampai sekarang nggak bisa, belajar biar bisa sekolah yang Kakak inginkan," seperti itu, konsekuensinya memang harus masuk pondok, saya memang seperti itu. Karena, itu pilihan ketika Kakak nggak belajar seperti itu. Dia jawabnya dari awal, dari kelas 2 ya, ya udah gitu. Maka akhirnya sampai sekarang saya melihat nilainya yang mungkin, kurang karena di Kota Semarang susah cari sekolah ya. Jadi, saya kasih tahu, "Kak, nilainya sepertinya nggak bisa deh kalau untuk masuk sekolah di sini," gitu. "Gimana nih ada tes di pondok, kita ikut tes?" "Iya Mah, mau," gitu. Dia mengikutin seperti itu. Nah ini detik-detik dan harus harus menjawab sesegera mungkin. Jadi saya ini dalam masa yang benar-benar bingung. Saya takut salah langkah ini, Kak, seperti itu. Iya, Terima kasih. iya. Baik, Ibu. Ibu tetap bersabar, tetap didoakan juga anaknya, terus tetap digali, ya. Sesekali didekati, digali, dan berikan istilahnya memang harus ini Bu, karena panjenengan tadi kan juga menceritakan bahwa ada luka batin, sehingga memang harus pelan-pelan. Apalagi ini intuiting introvert. Tadi makanya seperti Mbak Bu Vida ya, iri dengan orang intuiting introvert. Nah, pada kondisi-kondisi yang luka batin, penyembuhannya lebih mudah orang yang intuiting extrovert dibanding intuiting introvert. Ya, karena kalau intuiting introvert ini memang harus lebih ekstra ya Bu. Jadi ketika memang ada hal-hal yang dulunya Pak Panjenengan menyampaikan bahwa ada luka batin, itu pelan-pelan disembuhkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya anak didekati, diberikan digugah imajinasinya, mungkin tidak ke langsung SMA, malah justru ke kuliahnya. Kira-kira nanti kalau kakak udah gede tuh kepinginnya jadi apa? Ditarik 10 tahun yang akan datang.
atau 5 tahun yang akan datang. Kepingin jadi apa nih nanti kalau di pekerjaan. Nanti baru, oh kalau pengennya pekerjaan ini, berarti nanti kuliahnya ini Kak. Nanti berarti baru ke SMA-nya. Seperti itu bisa Bu. Ya. Kalau Ibu, Bu Sada, MK-nya apa nih? Sudah tes TV Eee, mungkin? saya belum, karena Oh, ini, belum. masa bingung tadi sudah, Iya. menghubungi solver menghubungi siapa ya yang saya tes itu, eee, masih janjian untuk tes juga karena menghadapi Oh, kebingungan yang luar iya, biasa iya. ini. Iya. Karena kan memang ada pengaruh yang besar juga, maksudnya nanti dalam pengarahan kepada anak. Khawatirnya versinya orang tua, MK-nya orang tua diversikan kepada anak. Pola asuhnya, pola pikirnya, seperti itu. Sehingga nanti nggak match. Merasa gagal semuanya. Orang tua merasa gagal mendidik anaknya merasa gagal tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan tanggapannya sudah cukup Ya. jelas. Mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Bu Sada. Nanti nextnya ya akan lebih optimal lagi kalau misalnya Bu Sada juga ikut tes Tifin ya, karena juga masih menjadwalkan ya untuk tes Tifin. Mudah-mudahan setelah Bu Sada tes Tifin lebih dapat lagi jawabannya. Nah, karena ini yang baru tes hanya anaknya aja, jadi fokusnya masih di anaknya aja. Nanti kalau misalnya sesudah Bu Sada tes Tifin akan lebih dapat lagi nanti insya Allah jawabannya. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi Bu Sada pertanyaannya dan juga Bu Intan atas tanggapannya. Mira lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Novi Haryani. Nah, pertanyaannya, eh, Mbak, lalu bagaimana mendidik anak intuiting extrovert supaya bisa teratur dan disiplin? Apakah anak intuiting extrovert bisa diarahkan untuk suka aktivitas fisik atau olahraga? Karena seringnya mager, anak saya pernah ikut taekwondo hanya bertahan 2 bulan, nggak mau ikut lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi Haryani pertanyaannya. Kita akan dengar tanggapan dari Bu Intan. Silahkan Bu Intan tanggapannya. Ya, terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya. Jadi untuk ciri khas orang intuiting di sini kebetulan anak Bu Novi ini kan putranya kan intuiting ya, intuiting extrovert. Sehingga orang-orang intuiting ciri khasnya adalah dia memang mager. Dia memang lebih suka rebahan karena kepalanya dia sudah penuh, Bu. Kerja otaknya dia lebih besar dibanding fisiknya. Kalau orang-orang sensing, ini cocok dia. Suka aktivitas fisik atau olahraga, berenang, berlari. Nah, ini cocok buat orang-orang sensing. Tetapi kalau orang-orang yang di sini adalah dia tipe mesin kecerdasannya adalah intuiting, memang ciri khasnya dia adalah males gerak atau di sini dia lebih suka ke tiduran, rebahan, seperti itu. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana mendidik supaya bisa teratur dan disiplin? Karena ini adalah naluri atau ciri khas sebuah mesin kecerdasan yang intuiting seperti itu, sehingga memang harus pelan-pelan, Ibu, untuk yang bagaimana agar merubah. Bisa merubahnya yaitu dengan dipancing hasratnya, dipancing imajinasinya, keinginannya seperti apa, sehingga dia nanti dalam menyusunnya sebuah tujuan akhirnya, dia bisa dengan teratur dengan sendirinya. Ketika dia sudah mendapatkan tujuannya, atau dia sudah tahu, oh saya kepinginnya misalkan nih, dia orang-orang intuiting, ini kan nilai standarnya tinggi, nilai standarnya tinggi. Goalsnya misalkan, nak, kamu di sini kira-kira pengen nggak punya nilai 10? Gugah aja. Nanti dia kan kualitasnya tinggi, standarnya tinggi. Dia pasti ada hasrat untuk biar nilainya dia tinggi, nilainya bagus. Nah, pengen, ketika pengen berarti kan harus belajar. Nah, ketika dia sudah tahu triknya, oh belajar.
biar dapat nilai 100 misalkan. Nah, nanti dia bisa dengan sendirinya biar dia yang mengatur. Jadi jangan ibu yang mengatur anaknya step by stepnya, harus belajar jam segini, harus les jam segini, harus sekolah jam segini. Tetapi anak gugah hasratnya, tujuannya dia belajar apa sih? Mendapatkan nilai yang bagus misalkan, biar masuk kuliah yang bagus juga misalkan seperti itu. Nah, munculkan hasratnya di goalsnya Ibu. Jadi cita-citanya aja yang digali. Biarkan dia nanti yang schedule menjadwalkan dirinya sendiri. Karena orang-orang intuiting ini, dia kalau masih sekolah ya orang istilahnya cara kerjanya juga, cara belajarnya juga cerdas. Ketika dia sudah kerja, etos kerjanya juga tinggi karena dia orang-orang yang tergolong optimis dan percaya diri. Sehingga ibu tidak perlu khawatir ketika dia sudah tahu tujuan akhirnya apa, ibu tinggal membuat list atau mengkonsep, membantu konsep ya, tujuan akhirnya ini. Misalkan sudah tahu, nanti tinggal sudah digali, sudah tahu, tinggal diberikan misalkan bahasa-bahasa sindiran kecil aja seperti itu. Biar dia sendiri yang mengatur, berikan kebebasan, berikan kepercayaan, dia yang mengatur terhadap dirinya sendiri. Kalau dia sudah tahu tujuan akhirnya, orang-orang intuiting, dia jauh lebih disiplin dibanding yang lain. Karena standarnya kan dia tinggi, kualitasnya tinggi. Jadi ibu tidak perlu khawatir meskipun dia orangnya mager, ketika tujuannya dia punya goals yang besar, dan hasratnya dia tinggi, disiplinnya dia jauh lebih tinggi juga. Seperti itu. Apakah anak intuiting extrovert bisa diarahkan untuk suka aktivitas fisik atau olahraga? Kalau dia memang tujuannya misalkan untuk nanti dia biar sehat atau misalkan ada tujuan akhir dari anak itu sendiri apa terkait dengan olahraga bisa, dia akan semangat dengan sendirinya. Meskipun biasanya Ibu, rata-rata orang intuiting itu dia kerja otaknya yang lebih banyak dibanding fisiknya. Itu. Anak saya pernah ikut taekwondo hanya bertahan 2 bulan, nggak mau ikut lagi. Ya mungkin karena taekwondo itu kan mungkin ya olahraga dengan aktivitas yang dia itu saja. Sedangkan orang intuiting itu kan dia cepat bosen, cepat jenuh, dan apalagi geraknya itu, Bu. Jadi dia harus punya, kalau panjenengan pengen mengarahkan di situ, harus punya tujuannya dulu dibanding geraknya. Seperti itu. Karena orangnya cepat bosen. Apalagi kalau ini taekwondonya hanya karena arahan misalkan dari keinginan orang tua seperti itu. Dia pasti akan jenuh dengan sendirinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan tanggapannya. Gimana Bu Novi? Apakah sudah terjawab atau mungkin misalnya ada tanggapan silakan ditanggapi ya. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Novi untuk pertanyaannya dan eh, selanjutnya nanti tanggapan dari Bu Intan bisa di treatment ya ke anaknya yang intuiting. Nah, oh ternyata setelah pertanyaan Bu Novi tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan ya, satu lagi masih diperbolehkan ya tentang intuiting pada malam hari ini. Kalau misalnya Bapak Ibu belum ada pertanyaan ya, mungkin izin Bu Intan, Mira akan memberikan sedikit informasi mungkin. Oke, ini kita jawab dulu ya pertanyaan dari Ibu Martina nih. Mbak, anak intuiting extrovert untuk masalah keuangan gimana? Oke, baik. Terima kasih Bu Martina pertanyaannya. Kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Intan. Silakan Bu Intan. Ya, terima kasih Bu Martina atas pertanyaannya.
Untuk masalah keuangan, untuk orang-orang intuiting, dia orangnya kan berpikir jangka panjang. Orangnya juga orang-orang yang terkonsep dan visioner. Jadi terkait dengan masalah keuangan, ibu tidak perlu khawatir, dia pasti punya planning ke depan. Ibaratnya, misalkan karena dia adalah konsepnya untuk jangka panjang, orang-orang intuiting baik introvert maupun ekstrovert, dia akan lebih berhati-hati dalam hal satu, dia akan membelanjakan keuangannya itu berdasarkan kualitas. Nah, ini kalau punya uang dikit aja ada, oh banyak maunya gitu maksudnya ya Bu. Punya uang sedikit ada aja yang mau dibeli. Ya, berarti istilahnya gini, Bu. Ini kan orang intuiting extrovert ya. Kalau intuiting extrovert, dia kan namanya orang intuiting, dia sebenarnya orang-orang yang termasuk dia bisa berpikir jangka panjang dan hal ini istilahnya barang-barang berkualitas atau tidak. Karena dia punya khayalan banyak, di sini juga orang-orangnya kan imajinasinya tinggi, sehingga dia harapannya juga, oh kepingin inilah, kepingin ini, apalagi intuiting extrovert mungkin juga ada beberapa lingkungan yang mempengaruhi, seperti itu. Kalau cukup Bu Martina atau mungkin ada Oke, tanggapan? oke, baik. Terima kasih Bu Intan tanggapannya. Silahkan Bu Martina jika ada oke. Oke, baik. Sudah cukup berarti ya Bu Martina. Terima kasih Ada pertanyaannya Bu satu. Martina. Dan terima kasih Bu Intan tanggapannya. Nah, ini pertanyaan dari Kak Vidya lagi ya selanjutnya. Nah, kalau intuiting tidak sadar musuh itu artinya apa, Kak? Oke, Ya, silakan Bu Intan ya, tanggapannya. ya. Baik Bu Vidya. Karena orang-orang intuiting itu dia cenderung memang cuek, ya, sehingga terkadang tidak hanya sadar musuh, dia itu istilahnya dengan di sekitar lingkungannya itu pun dia juga kurang peka. Sehingga memang benar ketika orang-orang intuiting itu terkesan dia tidak sadar musuh, ya. Kenapa? Karena dia tidak bukan orang-orang ya contoh kalau orang feeling ya kalau orang feeling ketika ada seseorang yang merespon terhadap dirinya dia langsung peka feel-nya perasaannya langsung main nih orang ini tulus nggak sih sama saya orang ini sebenarnya jahat nggak sih sama saya baik beneran atau ada maunya sih nah itu bagiannya orang feeling nih yang jago kayak gitu. Tapi kalau orang intuiting, ini memang benar ketika bilang orang yang tidak sadar musuh karena saking cueknya orangnya. Orangnya tidak peduli terhadap lingkungan, kurang peduli ya. Karena dia itu tadi, Kak, dia lebih kepada imajinasinya, misinya ke depan seperti apa, kepalanya yang di depan terus dia. Jadi isi kepalanya tuh udah ramai dengan sendirinya, dengan imajinasinya, dengan membayangkan, dengan menggugah hasratnya, sehingga dia lupa di sekitar lingkungannya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan Kak Vidya. Ini barusan masuk juga tanggapan tadi ya dari Bu Martina. Saking cueknya kadang banyak yang bilang anaknya suka cemberut, nggak bisa senyum. Ada tambahan lagi Bu Intan, silahkan. Ya, ya betul memang karena orang-orang intuiting tuh memang ya sama tadi yang kami jelaskan bahwa dia itu cuek, makanya biasanya si circle-nya orang-orang intuiting itu enggak sebanyak feeling. Kalau feeling dimanapun dia bertemu dengan orang, langsung bisa akrab, langsung kenal, langsung sapa. Kalau orang-orang intuiting, dia bukan orang yang jauh berbeda dengan orang yang feeling. Dia ketika mungkin sama-sama bertemu dengan temennya, dia juga akan lebih, apalagi nih orang-orang intuiting introvert.
Mungkin dia lebih pura-pura mending tidak tahu atau tidak kenal kalau memang bener-bener gak disapa atau bener-bener papasan di depannya banget. Tapi kalau orang feeling, jauh pun dia nggak bisa. Pasti dia ingin ada rasa tergugah untuk dia nyapa temennya. Nah itu, makanya terkadang circle-nya orang intuiting itu dia sedikit. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan tanggapannya Iya. sudah menjawab ya Bapak Ibu. Oke, ini kita baca dulu ya pertanyaan dari Ibu Hilma Hayati. Mbak, bagaimana menghadapi anak intuiting introvert kalau disuruh sesuatu pasti menjawab? Oke, silakan Bu Intan tanggapannya. Bagaimana menghadapi anak intuiting introvert kalau disuruh sesuatu pasti menjawab? Maksudnya ini menjawab ya? Bagaimana Bu Hilma? Maksudnya itu mungkin maksud dari Bu Hilma Hayati, Bu Intan, ketika Bu Hilma itu mengatakan sesuatu atau menasehati, anaknya itu selalu menjawab. Jadi Oh, ada perdebatan gitu maksudnya nanti ya ada ini feedback menanggapi, terus seperti itu ya ya, ada menanggapi, tanggapannya. ya ada tanggapannya. Iya. Begitu Bu Intan. Ya, jadi bagaimana itu tadi karena orang-orang intuiting introvert oleh luar ya istilahnya dia itu lebih kepada yang I atau intuiting introvert dia sip karena memang orang-orang intuiting introvert ketika dia punya pendapat dipatahkan oleh orang lain dia akan langsung mengena dan istilahnya begini kalau misalkan di jawabannya anak intuiting introvert ini nggak pas dia juga akan langsung menyampaikan karena justru pada saat dia berani menyampaikan, itu berarti dia menganggap bahwa dia masih di titik nyaman dalam circle-nya. Tapi kalau istilahnya dia intuiting introvert, tapi ketika dia memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, malah dia tidak merespon dengan intuiting, apalagi intuiting introvert. Dia itu memang berani apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan Bu Hilma Hayati. Terima kasih Bu Hilma Hayati pertanyaannya. Lanjut lagi ya, ini kita ke pertanyaan Pak Devan. Izin Kak, kalau intuiting introvert kan suka kata-kata, tapi kita puji kata-kata, tapi malah cuek biasanya Kak. Solusinya gimana Kak? Oke, terima kasih Pak Devan pertanyaannya. Silakan Bu Intan tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Devan. Bahwa orang-orang intuiting introvert itu biasanya sesuai dengan mesin kecerdasannya, itu harusnya biasanya itu orang-orang yang memang suka diapresiasi, suka diberikan kebebasan. Ya, itulah. Tapi kenapa ketika si intuiting introvert dipuji malah dia kok cuek, artinya tidak merespon atau malah misalkan nggak suka seperti itu pasti akan ada luka batin di masa lampau. Artinya apa? Ketika dia cuek, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena dia sudah berpikir negatif. Orang-orang intuiting, kan dia juga mempunyai selain dia punya ini ya gambaran masa depan atau di sini sudah memikirkan kepalanya di depan, dia juga punya sedikit pemikiran tentang negatif ya, memikirkan hal-hal buruknya terlebih dahulu. Nah, bisa jadi ada pengalaman yang dulu ketika entah itu dari lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan. Nah, ketika dia mengeluarkan kata-kata atau membuat kata-kata ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sehingga terus akhirnya otomatis ya itu menutup dari
dia atau menurunkan hasratnya untuk membuat kata-kata, dan ketika ada yang memberikan kata-kata di orang-orang di sekitarnya, dia merasa bahwa sudah berpikiran negatif terlebih dahulu seperti itu. Dia merasa bahwa tidak ingin melayang ya pada kalau orang-orang feeling. Contoh, misalkan orang-orang feeling diberikan kata-kata atau misalkan dipuji, diberikan pujian, ini kan dia langsung langsung istilahnya dia seneng banget gitu. Kalau orang intuiting, karena dia punya perasaan ada negatifnya juga, pada saat dia berimajinasi gambaran besar kan dia juga memikirkan hal-hal negatifnya. Nah, itu ada saling berkaitan dengan kata-kata tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan dari Pak Devan. Atau mungkin bisa jadi ya, karena gengsi ya Pak Devan ya. Karena Mira juga sebagai intuiting introvert juga ketika dipuji nggak terlalu ekspresif ya seperti orang dengan dominan belahan otak dominan bagian limbik ya, mungkin seperti sensing atau feeling yang ekspresif, yang menunjukkan gestur gembira ketika dipuji. Nah, intuiting mungkin ada kemiripan juga ya dengan thinking yang dimana letaknya di bagiannya korteks otak bagian atas yang gengsinya itu tinggi. Jadi ketika menerima pujian jadi kayak nge-freeze gitu, tidak tahu nih harus nanggepin bagaimana, takut salah menanggapi atau ketika ditanggapi takutnya terlalu sombong gitu ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi masih ada mungkin gengsinya yang terlalu tinggi, tapi dalam diri itu bangga banget. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga punya anak intuiting yang ketika kita puji dia cuek, tapi itu dalam dalam dirinya itu membanggakan sekali. Jadi meningkatkan kepercayaan diri walaupun dia tidak berekspresif. Nah itu treatmentnya tetap seperti itu ya Bapak Ibu, walaupun dia cuek jangan dirubah ya begitu. Oke, itu saja. Nah, kita, nah ini pertanyaan dari Kak Vidya terakhir ya. Nah, karena tadi mungkin sebelumnya Mira sampaikan satu orang maksimal 2 pertanyaan, tapi ini karena masih ada waktu jadi nggak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Vidya karena waktunya udah jam 9:30 waktu Indonesia Barat. Karena tadi kita memang mulainya terlambat ya Bapak Ibu, sudah hampir setengah jam juga, jadi nggak apa-apa kita majukan setengah jam juga. Nah, ini Mira bacakan pertanyaan dari Kak Vidya, tapi kok katanya intuiting ekspresif juga ya. Makna ekspresif di sini itu lebih ke mengekspresikan diri dalam bentuk kreativitas ya, Kak. Oke, baik. Silakan Bu Intan tanggapannya. Ya, Bu Vidya, kami tanggapi. Ya, ini untuk yang terkait dengan intuiting. Intuiting ekspresifnya tadi ya, hampir sama apa yang dijelaskan Mbak Mira di pertanyaan Pak Devan. Jadi kalau yang terkait dengan thinking dan intuiting, itu kan dia bagian atas. Sehingga ekspresifnya itu cara mengekspresifkannya berbeda. Kalau sensing dan feeling, dia lebih cepat mengekspresifkan diri ya. Orangnya energik ekspresi ya. Sesuai. Jadi ketika orang sensing dan feeling, ketika bahagia, dia terlihat. Ketika sedih, dia juga akan langsung terlihat. Orang bisa menebak. Tapi kalau orang thinking, orang intuiting, dia tuh kadang-kadang datar gitu. Ya, apalagi yang thinking introvert atau intuiting introvert. Jadi ketika dia sedih atau dia baru seneng ya, eh, dari gestur wajahnya, dari gestur dari sikapnya, dia itu masih standar itu. Terus kalau yang terkait dengan intuiting itu mungkin yang dimaksud dengan ekspresifnya, dia dikatakan ekspresif itu lebih kepada ide-idenya, lebih kepada inovasinya, kreativitasnya. Jadi dia lebih ada gebrakan-gebrakan. Jadi berbeda dengan misalkan feeling. Orang feeling ekspresifnya dia lebih kepada lebih perhatian, lebih peduli, lebih romantis seperti itu. Tapi kalau orang intuiting ekspresifnya bagaimana? Dia lebih banyak gebrakan, lebih banyak ada perubahan, ada ide-ide yang muncul. Ada istilahnya output ya yang amazing lah, istilahnya yang beda dari yang lain. Nah, itulah ekspresifnya dari orang-orang intuiting.
Kalau orang feeling kan langsung kelihatan ya, seperti romantis, terus perhatian, peduli, seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya Kak Vidya. Nggak apa-apa Kak Vidya, walaupun pertanyaan lebih dari 2 ya kan, tapi karena ini waktunya kita panjang juga, jadi masih sempat pertanyaan dari Kak Vidya terjawab. Tapi kalau misalnya tadi masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang lain, dan pertanyaan Kak Vidya juga udah lebih dari 2, nah mungkin Mira akan lebih prioritaskan untuk pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Tapi bukan berarti tidak dijawab begitu ya Kak Vidya. Oke, begitu juga ya Bapak Ibu yang lain. Nah, oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, tanya jawab ya sesi Q&A pada malam hari ini, sudah mendengarkan materi dari yang disampaikan oleh Bu Intan juga, sudah diskusi dan sharing juga dengan Bu Intan. Nah, karena waktunya sudah di jam 21:30 waktu Indonesia Barat, jadi ini sudah waktunya kita akhiri Zoominar Brainy Talk kita tentang intuiting pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk, sebagai penutup, apakah ada closing statement tentang intuiting pada malam hari ini? Silahkan Bu Intan. Ya. Terima kasih atas waktunya Mbak Mira, kepada Bapak Ibu semuanya yang menghadiri dari Zoom Serenity Talk Intuiting pada malam hari ini. Yang ingin kami sampaikan bahwa intuiting, seperti dari judulnya, bahwa kepalanya ada di masa depan, badannya masih di sini. Siapapun yang ada dalam Zoom ini, yang punya anak atau pasangan atau keluarga, yang memiliki mesin kecerdasan intuiting, kita harus istilahnya saling bekerja sama dalam arti berikan kebebasan, berikan apresiasi, karena itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang intuiting, dan berikan dia kebebasan untuk berekspresi dan berimajinasi, gugah hasratnya, serta dampingi untuk bisa mengeksekutor terhadap ide-idenya. Karena mesin kecerdasan dengan intuiting adalah yang harus disyukuri, karena orang-orang intuiting punya kecerdasan yang baik, tinggal bagaimana orang-orang di sekitarnya bisa memberikan dukungan. Seperti itu. Sehingga pesan kami, berikan apresiasi, berikan kebebasan, dan gugah hasratnya, maka dia akan tumbuh maksimal sesuai dengan fitrahnya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Intan untuk closing statement-nya tentang intuiting pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, Bu Intan. Mira ucapkan mewakili dari Steven Brain yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi tentang intuiting ya, yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Telah disampaikan dengan sangat baik dan juga dengan sangat jelas. Walaupun tadi di awal ada kendala teknis, mohon maaf juga untuk Bapak Ibu ya, karena keterlambatan waktu. Nah, mudah-mudahan bisa kita perbaiki lagi ke depannya, dan alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman sobat Brainity Talk yang sudah setia mengikuti event Brainity Talk pada malam hari ini dan juga di malam-malam sebelumnya ya, atau di minggu-minggu sebelumnya. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu pada event-event ataupun acara Steven Brain lainnya. Dan tentunya Mira juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Steven Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brainity Talk malam hari ini. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah, sekali lagi Mira ucapkan untuk Bapak Ibu semua. Semoga apa yang sudah diberikan dapat menjadi manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bapak Ibu di Brainity Talk minggu selanjutnya. Semoga kita masih diberikan kesempatan, waktu, dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul kembali walaupun secara online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Intan dan juga Bapak Ibu.
Iya. Terima kasih Mbak Mira. Oke, Mira akhiri ya.